Kampanye untuk Pilkada 2024 sedang berlangsung. Tentunya para kandidat kepala daerah ini sedang berkeliling untuk bagaimana caranya bisa memikat warga di wilayah mereka masing-masing agar memilihnya. Nah, tentunya dalam rangka kampanye itu ada satu nih, calon kepala daerah yang sedang berkunjung ke redaksi Liputan 6 SCTV dan sudah bersama saya di studio, Ibu Tri Risma hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Jadi gimana Bu? Masih semangatnya sampai kalau 1 sampai 10 kira-kira semangatnya di mana Bu? Ya semangat karena niatnya mau nolong orang. Itu benar ya, harus mau nolong orang. Iya, mau nolong orang. Apa sih yang pertolongan apa yang dibutuhkan sama warga Jawa Timur? Ya macam-macam. Ada yang ngeluh soal air, ada yang ngeluh soal sekolah, ada yang ngeluh soal kesehatan, macam-macam. Ada yang ngeluh soal macam-macam lah, pekerjaan dan sebagainya. Dari banyak hal yang ditemui sama Ibu di 1,5 bulan terakhir kampanye, apa persoalan yang paling utama dan ketika misalkan nanti Ibu terpilih, itu ibaratnya kayak hari pertama Ibu langsung lakuin itu, langsung membenahi hal itu? Masalah pendidikan. Pendidikan? Kenapa di Jawa Timur, Bu? Jadi Jawa Timur itu angka IPM-nya itu terendah di Pulau Jawa, di antara provinsi yang lain. Kemudian yang pertama itu, yang kedua terus terang bagi saya karena ini untuk kemajuan bangsa melalui anak-anak bangsa, anak-anak didik, anak-anak di sekolah. Jadi artinya tidak boleh ada perbedaan mereka sekolah dimanapun gitu. Karena sebetulnya kayak misalkan di Jawa Timur itu banyak pondok pesantren, banyak sekolah madrasah. Kemudian ya ada dinia dan sebagainya. Fasilitasnya itu sangat-sangat memprihatinkan menurut saya. Nah kemudian yang kedua juga para gurunya, ustadz dan ustadzahnya itu mereka digaji dengan sangat minim sekali. Jadi ya mana mungkin biasanya mereka setelah ngajar begitu mereka gojek atau mereka kemudian ada yang cari rumput gitu untuk makanan ternak mereka gitu. Nah, ya itu enggak apa-apa gitu, tapi minimal kebutuhan hidup mereka bisa bebannya bisa dikurangi itu sehingga mereka tidak harus memaksakan sehingga bisa berkonsentrasi lebih banyak ke pendidikan karena ini daya saing suatu bangsa. Itu kan salah satu unsurnya adalah kualitas pendidikan kita, pendidikan untuk anak-anak bangsa ini. Karena itu kenapa saya konsentrasi di situ. Kalau Tuhan mempercayai pertama, tapi sebetulnya tidak bisa penanganan suatu masalah tidak bisa hanya sepotong begitu karena itu circle gitu. Kenapa mereka misalkan anak-anak di pesantren ini kebanyakan anaknya orang nggak mampu, anak orang yang nggak mampu, kemudian bahkan banyak anak yatim pula yang dia tidak ada pilihan, satu-satunya ya ikut di pesantren begitu karena tidak ada yang rawat mungkin sehingga kalau di pesantren dia bisa ikut hidup, makan dan sebagainya, kemudian sekaligus sekolahnya. Nah, ini yang coba saya perhatikan karena kenapa tadi yang saya sampaikan tidak bisa kemudian kita membeda-bedakan, oh ya sekolah negeri atau sekolah swasta atau sekolah yang bagus-bagus saja diperhatikan. Tapi justru ini yang harus diperhatikan supaya apa? Nanti ada IPM indeks pembangunan manusianya bisa meningkat lagi karena kemudian tidak ada ketimpangan, tidak ada ketimpangan di situ. Nah, tapi tidak bisa juga hanya pendidikan. Tadi saya ngomong banyak anaknya orang tidak mampu. Bagaimana kesejahteraan mereka juga harus bisa dipikirkan untuk kita bisa rencanakan mereka bisa hidup lebih baik lagi. Misalkan bagaimana nanti dengan petani, bagaimana kalau mereka nelayan, bagaimana mereka kalau ingin wirausaha, bagaimana mungkin kalau mereka butuh untuk usaha-usaha yang kita bisa buka seperti itu.
seperti itu, atau butuh pekerjaan seperti itu. Soal ke sekolah tadi, soal pendidikan, Ibu sempat salah satu program juga akan rencana menggratiskan ya, Iya, untuk betul. yang negeri maupun Betul. swasta. Iya. Kalau negeri sudah ya Bu ya, karena Mm-mm. sudah digratiskan. Tapi kalau swasta gimana caranya Iya. mengaturnya Bu? Ya, jadi saya sudah pernah lakukan ini di Surabaya. Bahkan dulu sempat di Surabaya itu nangani sampai SMA, SMK saat mulai saya jadi wali kota 2010 sampai 2017 itu negeri swasta kita gratiskan karena kita berikan insentif untuk sama biaya operasional sekolah, kemudian kita berikan insentif untuk para guru, kemudian juga sarana prasarana kita bantu. Gitu. Jadi misalkan mereka kurang gedung, maka mereka bisa ngajukan ke kita. Mereka kurang komputer, mereka bisa ngajukan ke kita. Seperti itu. Sehingga kalau itu sudah terpenuhi semua, mereka kan tidak ada alasan lagi untuk meminta iuran kepada masyarakat, termasuk di pondok pesantren. Nah, swastanya, kalau yang di bayangan masyarakat adalah ketika berbicara soal sekolah swasta, mereka punya sumber dana tersendiri seperti yayasan misalkan yang mereka kalau yang mengelola sekolah itu. Ini apakah jadi tidak iri nih ibaratnya yang negeri, dan bagaimana cara memetakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu dibantu? Itu bisa dilakukan survei. Jadi kalau swasta itu misalkan dia nggak mau ngambil biaya operasional ini karena kan mereka memungut gitu ya, memungut besar, maka kita nggak wajibkan untuk dia ikut di program ini karena yang sekolah kan tertentu, yang misalkan mereka memang mampu gitu. Nah, tapi untuk kesejahteraan guru kita akan selesaikan sama-sama gitu. Kadang mereka pun sekolah yang mampu tuh kesejahteraan gurunya juga masih masih kurang, belum terjamin. Nah itu kita berikan, tapi kita nggak berikan operasional, tidak bantu sarana prasarana seperti itu. Tapi kalau swasta yang tidak mampu maka kita bantu supaya bisa setara. Sekolah negeri pun ya kita bantu. Jadi kalau mereka butuh misalkan ya ruang kelasnya kurang, kemudian laboratorium tadi untuk multimedia atau laboratorium lain, mereka bisa ngajukan ke kita. Nah makanya di awal itu yang paling susah adalah dengan kita mempunyai data itu. Sehingga kita tepat gurunya berapa, misalkan mau kita kasih insentif berapa, kali berapa guru, kali berapa rupiah, kali bulan begitu. Oke. Masih bicara soal pendidikan Bu, yang juga menjadi satu penting adalah dan juga jadi isu penting buat anak-anak Gen Z dan milenial sekarang adalah soal pendidikan yang mereka terima di sekolah ternyata ketika diaplikasikan ke dunia kerja nggak match. Nah ini yang sering juga akhirnya jadi masalah juga karena kalau di Jawa Timur yang akan Ibu lakukan tadi udah digratiskan sekolahnya, tapi secara kurikulum atau apa akan seperti apa? Jadi begini, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, contohnya misalkan kami harus pelajari misalkan dunia perbengkelan gitu, misalkan sekolah SMK, dunia perbengkelan, maka kita harus tahu teknologi apa yang sekarang itu update. Misalkan dulu belum ada yang menggunakan baterai itu ya mobil. Sekarang kan sudah ada. Listrik ya, motor listrik gitu kan. Belum ada dulu. Maka kemudian yang harus kita lakukan kita adalah memfasilitasi untuk pendidikan prakteknya itu sesuai dengan kondisi kekinian gitu. Termasuk kemudian juga misalkan pertanian gitu. Anak-anak harus mengerti bagaimana menggunakan alat-alat teknologi pertanian begitu. Juga saya pengennya buka itu sekolah pertanian tapi modern gitu ya, di mana dengan menggunakan teknologi juga nelayan, menggunakan alat-alat teknologi dengan GPS, dengan face finder ya, di mana dia bisa cari ikan. Pengennya seperti itu. Kemudian bagaimana membuat kapal sehingga mereka bisa nanti saat mereka keluar mereka bisa match-match. Tapi ada yang tidak bisa karena misalkan tidak semua misalkan mereka lulusan SMA. Mereka tidak semuanya bisa sekolah di yang degree misalkan. Karena ya ada keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan match-match-nya yang saya lakukan. Itu saya pernah menyekolahkan misalkan anak-anak perawat, tapi kita bekali dia dengan bahasa
bahasa Jepang, bahasa Korea, sehingga mereka saat keluar nilai tawar mereka lebih tinggi kalau mereka mau bekerja di luar. Kemudian saya buat program 1 tahun, jadi pernah karena saya melihat ini tenaga untuk misalkan yang meneliti atau memperhatikan kabel-kabel bawah tanah itu kan sekarang ada FO, ada kabel untuk macam-macam kan, gas untuk itu. Nah, itu nggak ada saat itu. Kemudian saya membuat sekolah hanya 1 tahun untuk anak-anak ini bisa dapat kita cari anak-anak itu yang talentnya dites dulu. Jadi setelah lulus SMA, ternyata anak ini belum selesai sekolah udah diinden begitu. Nah, udah diincar sama perusahaan. Udah. Kemudian anak sekolah perkapalan, tapi yang dia jadi juru kapal. Jadi juru kapal. Nah, kemudian nah mereka ini juga belum lulus sudah diinden gitu. Kemudian ada yang chef gitu, yang jadi chef gitu. Nah, ini kita penuhi. Ada juga saya kerjasama misalkan dulu dengan perusahaan-perusahaan sehingga kalau kita sekolahkan maka anak ini akan bekerja di sini gitu. Iya. Tapi juga kita akan siapkan untuk pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa wirausaha, termasuk di pondok pesantren. Saya ingin anak-anak pondok pesantren kalau mereka tidak melanjutkan sekolahnya, maka mereka bisa langsung siap untuk bekerja seperti itu. Memang mahal, tapi itu kan investasi untuk bangsa ini gitu. Ya, jadi menurut saya tidak ada yang mahal untuk investasi di dunia pendidikan itu. Sejauh ini itu rencana yang luar biasa menarik ya Bu ya, dan apalagi itu yang jadi masalah sekarang ini, gimana mix and match antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Sejauh ini kendala apa yang kemungkinan akan Ibu hadapi ketika nanti akan menerapkan program itu? Jadi kadang anak maunya kan dia, ya saya pengen jadi sarjana gitu kan. Semua pengennya sarjana nanti ya sekolah. Tapi kemudian setelah sarjana saya kerja apa begitu. Nah itu yang harus kita tangani bersama. Jadi misalkan oh ya itu secara kalau ya saya pernah belajar di Jerman itu kalau mereka misalkan mampu mereka diarahkan ke sekolah-sekolah yang kejuruan yang sifatnya segera cepat untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Ada yang memang di perguruan tinggi. Nah ini yang harus nanti anak-anak semacam punya report tentang bagaimana kemampuan dia kan bisa dites. Seperti saya dulu saya pengen dokter gitu, tapi psikolog nyampaikan kamu nggak bisa jadi dokter karena kamu nggak tegaan gitu. Jadi akhirnya saya ngotot aja ternyata bener gitu, nggak bisa. Ternyata nggak juga. Iya nggak juga gitu kayak gitu. Jadi artinya nanti ada record gitu, record per anak bahwa dia itu talentnya di sini gitu. Iya dia talentnya di sini. Nah itu kita arahkan. Bahkan kalau bisa sejak usia dini. Jadi di Surabaya itu sampai aku buat ini peneliti belia gitu dulu. Jadi peneliti belia itu anak-anak SD kelas 5 itu dia udah membuat hasil penelitian dan dijual ke perusahaan-perusahaan itu dan mereka dapatnya lumayan. Ada satu anak itu punya kekayaan 4 miliar segala macam. Baru anak-anak. Iya, baru anak-anak kelas 11 kelas umur 11 tahun kayak gitu. Jadi kalau itu bisa dikembangkan maka insya Allah proses untuk terutama untuk penanganan generasi muda ini Gen Z ini dan juga anak-anak itu bisa punya oh ya ternyata talentku di sini gitu. Maka dia bisa mengikuti itu. Kemudian juga yang kalau memang dia musik, tidak semua anak dikandung kecerdasan intelektual. Kalau dia senang musik ya udah dikembangkan musik. Kita perbanyak fasilitas itu. Kemudian olahraga dan sebagainya. Saya pengen punya talent-talent itu. Tahu enggak sekolah di Surabaya, sepak bola Surabaya ada berapa? Ada berapa? 84. Sekolah sepak bola. Sekolah itu maksudnya kayak klub-klub kecil-kecil gitu? 84. Banyak sekali. Banyak sekali, mungkin sekarang lebih deh. Iya, dulu memang saya bina gitu. Jadi anak-anak itu saya cari mantan-mantan pemain yang dulu pernah jadi pemain-pemain terkenal gitu untuk ngelatih mereka gitu. Dan beberapa lahir dari Surabaya. Ya, ada Supriyadi dulu, ada saya lupa namanya itu. Kenapa nggak dijadikan 1 atau 2 yang lebih terpusat gitu? Iya, nanti ini karena
dulu kewenangan saya kan hanya sampai SMP. Nanti kalau SMA nanti kita akan lebih pusatkan, mungkin ada sekolah olahraga yang memang untuk talent-talent olahraga dan mungkin musik gitu ya. Kalau memang itu kenapa enggak gitu. Orang intelijensinya itu bisa karunia Tuhan itu macam-macam. Ya, Kenapa enggak kita arahkan begitu? Seperti jadi itu. bukan lagi sebagai suatu hal yang ekstrakurikuler gitu ya. Bukan. Jadi ini Ini malah serius. dijadikan Ya, ini serius dan itu kita mulai sejak dini gitu. Sejak dini supaya mereka benar-benar terarah gitu. Oke. Nah, ini bicara soal hal itu, tentunya ini kan ada kaitannya sama lapangan pekerjaan. Jadi tadi satu hal yang bisa dikatakan ide yang akan diterapkan oleh Bu Risma ketika misalkan nanti menjadi Gubernur Jawa Timur, dan kalau dilihat dari data per Februari 2024 kan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur itu 3,74% dan ini turun dari 2023. Satu langkah tadi sudah Ibu ceritakan soal mengatur bagaimana mix and match ini bisa terlaksana sehingga bisa mengurangi. Ada langkah apa Bu yang lainnya yang mungkin besar lagi untuk mengurangi TPT ini? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Dan itu saya mau juga anak-anak mulai dari misalkan sekolah SMA atau SMP kita ajari. Saya pernah di suatu sekolah di Surabaya Utara, kebetulan itu banyak orang Maduranya gitu. Saat saya ngomong kenapa nggak sekolah anaknya, Ibu nanti sama aja nanti sekolah harus cari uang gitu. Akhirnya saya gimana caranya narik untuk mau sekolah saat itu. Sekolahnya saya perbaiki, kemudian saya buka laboratorium untuk usaha anak-anak itu SMP itu. Kita ajarin buat jus, kita ajarin buat makanan-makanan yang muda-muda aja gitu, terus kita ajari potong rambut dan sebagainya. Ternyata anak-anak ini pinter, pulang sekolah dia bisa cari uang itu. Akhirnya orang tuanya tertarik, oh iya di sekolah kan aja sekarang penuh sekolah itu. Dan kemudian IPM di Surabaya yang dulunya daerah Surabaya Utara itu rendah, sekarang menjadi sama dengan daerah lain gitu. Ini yang akan Ibu terapkan ya? Iya, jadi ya kenapa enggak gitu. Kalau anak-anak memang passionnya di situ, kenapa enggak gitu. Kita ajari termasuk untuk Gen Z ini. Kalau memang kita ajari dia bakatnya misalkan bakatnya untuk berdagang, kenapa enggak. Misalkan jadi barista, kenapa enggak. Ya semua harus dibuka karena ya jumlah penduduknya sangat besar. Kalau itu bisa kita penuhi sendiri. Saya kemarin ngomong, ini banyak yang pakai kopiah gitu. Kenapa kita nggak bikin kopiah sendiri? Saya bilang itu. Oh iya Bu, betul ya gitu. Oh, untuk satu sekolah pesantren sendiri. Jadi itu ya? di satu kota gitu. Kalau mereka punya kopiah, kemudian punya sarung sendiri, kemudian mereka punya mukena jual buat mukena sendiri. Nah itu kan bisa perputaran uang, bisa jadi. Nggak cuma untuk memenuhi sekolah itu aja, tapi juga bisa memenuhi diperjualbelikan gitu ya. Betul. Kalau bisa dikatakan Ibu Risma ini satu kandidat yang sangat beruntung karena sudah pernah pengalaman memegang Surabaya gitu ya. Jadi sudah tadi beberapa program-programnya sudah pernah dilaksanakan dan berhasil di Kota Surabaya. Nah, kemudian nanti maju ke Jawa Timur ini satu hal yaitu ibaratnya kayak udah berapa langkah gitu ya di depan, jadi udah siap gitu untuk bertarung. Tapi seberapa optimistis seorang Ibu Risma menghadapi pilkada ini? Lawannya yang satu petahana Gubernur Jawa Timur, dukungannya luar biasa, Bu Khofifah. Satunya Bu Lulu yang juga ya walaupun politisi yang mungkin tidak terlalu banyak dikenal, tapi juga punya nama di Jawa Timur. Seberapa optimistis Ibu? Saya tidak pernah berpikir untuk saya jalani ini apa yang ada saat ini saya jalani. Saya tidak berpikir nanti bagaimana saya, bagaimana apakah saya menang atau saya kalah. Saya tidak berpikir itu. Saat ini saya pingin beribadah. Kalau besok jadi Tuhan mempercayai saya jadi gubernur, saya bisa melakukan ibadah pertama berbuat. Kemudian kalau saat ini saya bukan siapa-siapa, saya hanya calon, itu saya dengan berkata. Jadi contohnya misalkan, oh ya saya bisa bantu misalkan nolong ada orang sakit, kemarin kesulitan air. Gimana saya bantu bisa itu sekarang ini. Saya berkata, oh nanti begini, ini begini, begini. Kemudian orang itu jadi optimis, anak-anak kemarin nganggur. Dan nanti kalau kita training ya kamu. Dia
optimis gitu. Nanti training ya kita buat ternak untuk kambing yang hasilkan susu gitu. Dia oh iya bu gitu. Nah kemudian mereka semangat, ayo semangat kita sekarang gitu. Nah bagi saya itu sesuatu itu jauh lebih lebih membahagiakan saya buat saya. Kalau saya bisa bermanfaat untuk orang lain itu saja. Saya tidak berpikir nanti seperti apa optimisnya seperti apa, karena saya percaya Tuhan sudah menunjuk siapa yang akan jadi gubernur nanti ke depan. Sudah ada gitu ya, ya tapi belum reveal. Ya, gitu. Betul, ya. Ibu, kan kalau kemarin di waktu jadi Menteri Sosial, saya juga sempat jalan ikut sama kegiatannya Bu Risma. Ketika ada masalah langsung, ini dikerjakan, ini dituntaskan, ini langsung begitu. Tapi ketika sekarang calon, ya tadi Ibu mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa, hanya seorang calon. Dan cuma mentok di, ya udah nanti ya. Ada rasa gergetan gitu nggak sih Bu? Iya. Kemarin saya udah bisa langsung lakukan, sekarang nggak bisa. Iya betul. Gitu. Ada rasa itu. Ada kadang. Saya juga makanya sempat waktu itu, kemarin ngapain? Aku 2 bulan kan bisa membantu orang banyak gitu. Tapi ya sudahlah. Saat ini memang mungkin Tuhan punya rencana yang lain, ya sudahlah gitu. Ada perasaan itu. Karena sebetulnya saya ingin bantu secepatnya. Yeah. Kalau bisa meringankan beban mereka secepatnya, bagi saya bukan hanya saya puas, saya senang, tapi saya juga itu jalan saya nanti, bekal saya saat nanti saya hidup saya di depan. Nah, ini kan penugasan ya Bu ya. Waktu itu kan kita pernah ngobrol, saya tuh gak ada kepikiran, Ibu bilang gitu, mau ditempatin di mana itu ya udah nanti tugas tanggung jawabnya ada di situ. Apa sih Bu yang dipesankan sama Bu Mega ketika bilang, Risma, Jawa Timur ya? Yang dipesankan sama Bu Mega sih Bu? Nggak ada. Masa nggak ada? Karena saya belum ketemu, kita ketemu, ya. Loh jadi waktu itu rekomendasi datang dari siapa? Jadi saya diminta pulang. Terus saya pulang ke Surabaya, saya suruh daftar KPU, ya dibawa, saya nggak bawa rekomendasi. Jadi kayak nggak bawa apa-apa, belok aja gitu. Iya. Tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Ya saya komunikasi dengan Pak Hasto, Pak Sekjen. Cuman saat itu saya bilang itu, ya wes lah, saya suruh pulang ya saya pulang gitu kan. Tapi kan saya juga nggak tahu bener apa enggak dicalonkan. Ternyata sore rekom turun, saya baru nyampe itu sore udah. Baru sore nyampe. Itu terus rekom turun, Bu ini rekomnya sudah ada. Terus daftar di KPU, ya udah daftar gitu aja. Saya tahu Bu, kok manut banget gitu Bu. Manut itu maksudnya adalah kok nurut banget gitu sih Bu. Saya pulang ya udah pulang. Daftar ya wes daftar. Ibu nggak ada keinginan apa gitu mungkin yang... Sebetulnya keinginannya nggak mau gitu kan. Nah iya, kalau kita bilang kita nggak mau. Keinginannya nggak mau, tapi saya tidak ingin mengecewakan. Saya tahu siapa Bu Mega. Bu Mega itu orangnya sangat baik gitu. Jadi karena itu saya nggak ingin mengecewakan beliau. Kalah menang itu kan urusan Gusti Allah, urusan Tuhan. Tapi bahwa saya tidak ingin mengecewakan beliau itu ya. Itu. Oke. Nantinya ketika misalkan semua proses ini sudah terlewati, sudah terpilih ada gubernurnya. Kalau siap menang, ya pasti siap ya Bu. Ya. Tapi kalau siap kalah dalam artian akhirnya tidak menjadi menjabat gitu. Apa yang Ibu rencanakan? Waktu itu saya juga bertanya, apa rencana Ibu selanjutnya? Sudah direncanakan, tapi akhirnya disuruh tugas begini jadinya bubar semuanya. Ya. Apa rencananya? Ya, saya punya rencana yang dulu sudah saya buat, saya akan lanjutkan itu. Ya, saya akan lanjutkan itu, tapi saya juga pengen membagi ilmu saya. Karena sayang kalau saya bawa mati gitu. Ada beberapa teori yang saya, karena pengalaman lapangan, itu saya temukan di lapangan. Contohnya misalkan, saat orang ada teori sejarah, dinyatakan saat itu bahwa orang-orang itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Tapi sebetulnya berpindah-pindah, sebetulnya mereka tuh bukan mau berpindah-pindah. Tapi karena nggak ada yang dimakan. Nah kenapa? Karena dia tidak ada budaya untuk menanam. Dia tidak ada budaya untuk memelihara. Sehingga saat makanan mereka di sekitar mereka habis, mereka berpindah. Jadi
antara tadi budaya nomaden berpindah-pindah itu dengan budaya kebutuhan makan itu dulu mana itu. Kalau dulu bayangan saya mereka memang sukanya berhidup berpindah-pindah. Ya. Tapi sebetulnya itu karena mereka lapar. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang bagaimana cara menanam, menciptakan makanan itu, kemudian berternak dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya sering menemukan ilmu-ilmu baru di lapangan yang loh ini mestinya teorinya tidak begini ya. Saat ada orang ngomong pertumbuhan ekonomi, begitu itu saya belajar bagaimana pertumbuhan ekonomi. Loh kalau gini berarti pengaruh jadi kalau yang kaya itu naik 5, kalau yang kecil itu naik 1, taruhlah 1,5 atau tidak naik. Itu pertumbuhan ekonomi bisa besar. Kenapa? Karena yang kaya naik besar. Nah, kemudian saya ngomong, oh enggak begitu ya berarti. Akhirnya saya coba yang bawah ini, saya coba naikkan. Supaya dia ikut naik. Kalau atas naik, yang bawah juga ikut naik. Dan ternyata itu pertumbuhan ekonominya luar biasa saat itu. Iya, lebih berlipat. Makanya saya percaya begitu. Nah, awalnya ya enggak bisa. Itu harus ditreatment begitu. Jadi misalkan yang miskin nggak bisa. Kemudian, oh ya puas dengan pertumbuhan ekonomi. Aku pernah 7,6 kalau di Surabaya ya. Susah sekali tapi saat itu buat itu. Nah, itu artinya apa? Saya bilang, kalau ini besar, ini naik, itu lumrah gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Tapi begitu ini naik, maka kemudian ini berpengaruh, itu yang luar biasa gitu. Jadi itu teori itu yang saya yang saya temukan. Jadi makanya saya harus dorong, ini yang miskin itu untuk naik, supaya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu secara fair. Secara fair, jadi bukan atas saja yang naik, tapi bawah ikut naik gitu. Sehingga kemudian kesejahteraan itu terjadi gitu. Memang itu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Ya. Tidak mudah. Ya. Tapi jadi misalkan waktu mau Lebaran gitu kan, harga barang semua naik gitu kan. Saya ngomong sebetulnya apa masalahnya? Karena demand-nya naik gitu. Demand naik, supply-nya tetap. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana demand naik, supply-nya juga naik. Sehingga terjadi kestabilan di harga di Surabaya. Alhamdulillah saat saya jadi wali kota, tidak ada pernah kenaikan harga itu saat Lebaran gitu. Karena saya jaga betul gitu. Supply-nya seperti itu. Oke. Jadi ilmu yang pernah didapatkan di lapangan ini nanti diterapkan dan nantinya bisa membangun semuanya. Berarti artinya bisa nanti Ibu akan bisa bekerja sama dengan siapapun nanti yang terpilih ya? Betul. Iya betul seperti itu. Oke. Nah Bu, sempat juga Ibu mengatakan bahwasannya RP resik-resik mau bersih-bersih. Apa sih Bu yang mau dibersihin? Jadi yang pertama sebenarnya resik itu singkatan ya. Singkatan. R-nya itu responsible, E-nya itu efektif, kemudian S-nya itu smart, kemudian I-nya itu intelligence, kemudian K-nya itu konsisten. Konsisten. Sebetulnya singkatan itu, tapi memang ini dirancang untuk bagaimana kita membuat pemerintahan yang bersih, kemudian sehingga kemudian menjadi benar-benar efektif untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi perancangan untuk supaya seluruh proses itu menjadi bersih gitu. Mulai apa saja layanan dasar sampai layanan layanan lainnya gitu. Apakah membuat satu atap pusat pelayanan seperti mall pelayanan umum? Ya, bisa seperti itu, tapi bisa juga sekarang dengan digital itu semua bisa dilakukan. Ya, dengan digital itu makanya saya kepingin. Jadi kalau di Surabaya itu kalau misalkan mau ke rumah sakit gitu, saya bisa pesen 3 hari sebelumnya. Saya akan ke rumah sakit hari ini. Kemudian nanti akan keluar jadwalnya, kamu akan diperiksa jam segini, tanggal ini gitu. Jadi bisa pesen gitu. Kemudian
juga misalkan saya nggak perlu bawa medical record saya gitu kan. Dokter bisa buka, tapi dokter yang bisa buka itu catatan medical record saya gitu. Jadi saya nggak perlu bawa medical record. Nggak perlu bawa Saya kemana-mana gitu ya. kemana-mana kayak gitu karena semua ada di elektronik gitu. Nah kayak gitu itu kan sangat efisien. Kemudian dokter juga di Surabaya itu bisa mendeteksi misalkan ibu mau melahirkan itu posisi janin dari mana bisa di mobil bisa dilihat kayak gitu. Iya. Oh gitu. Iya, aku udah bikin itu di Surabaya. Dan sudah berjalan. Iya, sudah berjalan tahun 2014 kali 2013. Nanti ketika misalkan akan diterapkan di Jawa Timur, apa kira-kira kendala? Internet aman ya Bu, Jawa Timur ya? Iya, ada masih blank spot itu kan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Makanya digitalisasi ini sebetulnya termasuk orang yang di atas gunung gitu. Ya. Jadi harus mereka bisa rasakan karena sebetulnya kalau itu terjadi itu sangat mudah sekali. Semua komunikasi gitu. Ya. Oke. Bu, 1,5 bulan sudah berjalan. Apa suka dukanya waktu kampanye? Ya, sukanya kalau daerah itu baik-baik saja gitu ya, suka ya, ketemu dengan kebetulan ternyata saudara saya banyak sekali di Jawa Timur. Jadi saya ketemu saudara-saudara itu seneng itu. Nah, kemudian yang kedua dukanya ya saat lihat kondisi-kondisi itu mengenaskan, nggak ada air, kemudian gurunya gajinya segitu gitu. Jadi kemudian lihat anak-anaknya kondisinya seperti itu gitu kan. Ada anak yatim ya karena dia nggak punya siapa-siapa, dia di pondok itu sudah ya udah ikut makan, ikut semua sekolah itu di situ. Saya berharap nanti ke depan bisa memberikan, kalau Tuhan memberikan kepercayaan, bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak ini dan para lansia miskin dan orang-orang disabel. Oke. Amin. Semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Itu yang penting ya Bu. Kalau sehat kita bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Amin. Itulah Bu Risma hari ini yang kalau lihat agendanya padat banget ya Bu. Padat banget ini. Lagi di Jakarta akan ke Surabaya lagi untuk debat. Besok. Gimana persiapannya? Nggak apa-apa Mas. Sudah siap semua ya Bu ya? Sudah siap semuanya. Oke Bu Risma, terima kasih loh mampir ke Liputan 6 SCTV. Semoga selalu sehat. Amin. Dan tadi cita-citanya untuk bisa bermanfaat bagi semua orang, tidak hanya Jawa Timur ya. Moga-moga juga bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Terima kasih. Makasih. Sampai ketemu lagi Ibu. Sampai ketemu lagi. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Tri Risma hari ini, salah satu kandidat Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024. Saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV.